Iqra. Saatnya kita akan bersama menundukkan hati, meluruskan kembali niat. Kita akan bersama mendengarkan nasihat tausiah dari guru kita, sekaligus berzikir mengingat dan menyebut asma Allah bersama murabbi kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Hidayat. Fa ilaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatidatul kiram, Dewan Syariah Majelis Az-Zikra ayahnya Kiai Haji Ruslan Effendi, semua ikhwah fillah, ayah, bunda, mama, insyaallah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tandanya saat ini kita nikmati, Allah ilhamkan kepada kita kesenian mendekat kepadanya di saat orang menjauh, menggunakan nikmatnya untuk berbuat maksiat kepadanya. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan mendekat kepadanya dan mendekatkan juga kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Kita berkumpul di sini tidak serta-merta. Allah Al-Jami' yang mengumpulkan kita. Allah ilhamkan pada setiap kita. Bahkan kita jadwalkan jauh-jauh hari. Kita kasih tanda tanggal-tanggal itu. Dan kita berazam untuk selalu hadir di dalamnya. Karena kita tahu majelis zikir, majelis ilmu adalah taman surga yang menjulur dari surga yang ada di dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, mereka yang akan masuk surga adalah mereka yang senang duduk di majelis surga, taman surga, majelis ilmu, majelis zikir. Karena ilmu kita bertambah, iman kita tambah kuat, sahabat-sahabat pun bertambah, saling kenal, saling sayang. Bahkan tidak sedikit, bukan hanya silaturahim, menemukan jodoh, termasuk Arifin sendiri menemukan jodoh di majelis ilmu dan menambah jodoh juga di majelis ilmu. Dan insya Allah besok ada pernikahan dan firman menikahi seorang mu'allafah besok subuh di sini sebagai istri yang kedua atas ridho izin istri pertamanya. Suratnya langsung Arifin terima dan bicara dengan Arifin, dan subhanallah rupanya istri beliau sudah akrab dengan yang mu'allaf itu, sudah akrab. Lalu saking akrabnya ia minta pada suaminya, kalau benar abang menyayangiku, nikahilah Nur Amalia. Subhanallah, Allahu Akbar.
wajahnya cerah semuanya. Lihat di atas senyum semua. Insya Allah besok subuh ya kita akan menyaksikan itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dunia kita berkumpul, insya Allah di akhirat kita tidak dipisahkan oleh Allah. Orang-orang beriman tahu tugas hidup di dunia sebentar ini, tidak terjebak oleh tahun baru, perayaan-perayaan yang tidak ada sunnahnya. Bahkan mengucapkan selamat pun tidak boleh, tidak ada sunnahnya. Hanya ada dua kegembiraan umat Islam, Idul Fitri, Idul Adha. Dan Rasul melarang kita dengan trompet, petasan. Itu kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpesta pura dengan menyambut kemenangan mereka, kesenangan mereka. Lalu mereka bermaksiat ria. Dan itu mengundang bala, mengundang azab Allah. Qalu ta'irukum ma'akum ma dzukirtum bal antum kaum muslimun. Kemalangan-kemalangan terjadi, bencana-bencana terjadi, azab turun karena keterlaluan kalian berbuat dosa kepada Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan digunakan untuk maksiat, rezeki digunakan untuk maksiat, tidak tepat, tidak punya perasaan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sekarang jadi korban AirAsia? Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Sudan, di Somalia, di Mali, di Kashmir, di Chechnya, Rohingya Myanmar, Patani Thailand, Moro Filipina, dan darah syuhada terus mengalir. How can we sleep on the blood of syuhada? Kaifa nanam ala dima'i syuhada? Bagaimana kita bisa tidur lelap sementara darah syuhada terus mengalir? Orang mukmin itu peka, orang mukmin itu ar-ra'fu, belas kasih. Orang mukmin itu merasakan perasaan saudaranya. Belum lagi saudara kita yang papa, yang miskin, yang rumahnya bocor, yang mungkin belum makan sampai saat ini. Sementara kita lihat mubazir di mana-mana, petasan, para pemimpin yang lengah, yang tidak sadar bahwa mereka adalah bertanggung jawab di akhirat atas amanah yang Allah berikan pada mereka. Setiap maksiat, keputusan yang mereka lakukan, lalu banyak yang mengikuti, sebanyak itu ia tanggung dosanya. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang memutuskan keputusan yang baik, kebiasaan yang baik, lalu banyak yang mengikutinya, sebanyak itu pahala yang Allah berikan kepadanya. Tapi barang siapa, ini dalam surah An-Nisa ya Ustaz ya, mana Ustaz Maulana, ayat 85 kalau tidak salah. Barang siapa yang berikan keputusan yang buruk, melegalkan minuman keras, mengizinkan pelacuran, lokalisir pelacuran misalnya, lalu membuat acara-acara syirik, ikut serta sembahan-sembahan ke laut dan macam-macam acara syirik, lalu banyak yang mengikutinya dengan dalih adat istiadat yang harus dibudidaya. Apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia karena keputusan itu, sebanyak itu Allah bebankan kepada yang memutuskan dan membiasakannya. Karena itu zikir malam ini bukan hanya ansih zikir, tapi zikir dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Beradu antara yang melakukan maksiat mengundang bala dengan hamba Allah yang berzikir, beristighfar, membaca Quran, bertaubat, mengundang rahmat Allah. Rasul menghabarkan, yatasadamani, di langit beradu antara turun bala dengan turun rahmat. Tetapi yang menang adalah rahmat Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa man kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
selama masih ada hamba yang berzikir, hamba yang istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan turunkan azab bala bencana. Nanti azab bala bencana, apalagi kiamat turun, itu sudah tidak ada lagi yang istighfar, tidak ada lagi yang zikir, tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, tidak ada lagi yang tawaf, tidak ada lagi yang salat, tidak ada lagi yang baca Quran. Masjid, majelis ilmu kosong semuanya. Orang semua berbondong-bondong berbuat maksiat. Rasul sampai menghabarkan, Allah kirim angin dari surga sebelum terjadi kiamat, karena masih ada segelintir orang-orang soleh. Lalu angin itu diarahkan pada orang soleh itu, kemudian dia mencium, kemudian diwafatkan oleh Allah. Mungkin dari 1 juta masih ada orang yang menyebut nama Allah, sehingga nggak bisa kiamat. Diambil dulu, ya, diselamatkan dulu. Bahkan itu Rasul bersabda, seburuk-buruk manusia hidup adalah saat datangnya kiamat. Maksiat luar biasa. Jumlah wanita pun saat itu sudah melebihi jumlah laki-laki sampai 50 kali lipat. Jadi laki-lakinya 1, perempuannya 50. Itu sudah tanda kiamat. Sekarang sudah banyak ayahnya, sudah lebih sekarang. Karena itu poligami itu mengurangi kiamat juga itu. Mana firman? Firman? Mana firman? Oh, di bawah. Ya sudah, nggak kuat naik. Bahagia sekali dari tadi, kelihatan mukanya bercahaya terus. Dan yang menikahi adalah seorang janda mu'allaf yang punya anak 2. Luar biasa. Ustaz Takhir, firman bukan Ustaz, antum Ustaz. Ya, tolong Ustaz ya Allah. Jadi mulia sekali, itu berkah dari Allah Jalla Jalaluhu. Orang beriman tahu tugas hidup sebentar di dunia ini, tidak lama. Sebentar lagi kita wafat. Arifin, sebentar lagi semua kita akan wafat. Jangan sia-siakan waktu sebentar ini. Ada 5 tugas hidup kita di dunia. 1, ibadah. Makanya banyak banget kita dengan ritual ibadah. Memang itulah tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subuh, sholat kita, zuhur, sholat, asar, maghrib, isya. Ada terminal kontrol panjang antara subuh dengan zuhur, duha, isya dengan subuh, panjang waktunya. Ada sholat malamnya, ada tasbihnya, hajatnya, sunnah mutlak, qabliyah, ba'diyah. Ada saum sunnah, ada saum wajib, ada haji, ada umrah. Arifin baru pulang kemarin Kamis, dan senang sekali, tubuh kembali fit sampai ke tanah air. Langsung sunnah Nabi ayah, bekam, berbekam semua dari kepala ini. Arifin bekam, kemudian punggung, pinggang, kemudian kaki, bekam kembali, press lagi, ikuti sunnah Nabi. Dan alhamdulillah 255 jamaah umrah sehat semua. Berangkat minum madu, di Madinah minum madu, di Mekah minum madu, di Jeddah minum madu, bawa madu ajikra. Sehat semuanya karena sunnah semua. Alhamdulillah Arifin bawa keluarga, bawa mertua, bawa istri, dua-duanya ikut. Di Madinah 1 kamar bertiga, di Mekah 1 kamar bertiga, di Jeddah bertiga, di pesawat duduk kanan kiri. Karena bertanggung jawab di akhirat nanti. Diri doa, sholawat, sampai tiba mau mendarat, berdoa, diaminkan doa istri. Peluang doa istri itu sangat mustajab. Apalagi doa istri lebih mustajab lagi. Subhanallah, Allahu Akbar, amin, amin. Ini hasil doa istri ini. Anak 7. Tapi jangan ikut-ikutan kalau tidak paham ilmunya. Harus ada persiapan, ada syaratnya. Kalau Arifin sampaikan 13 syaratnya.
keluarga yang sakinah itu nomor satu. Suami imam teladan, nggak putus tahajudnya, nggak putus ke masjidnya. Ini tahajudnya nggak, ke masjid nggak, maunya kawin. Tahajud kagak, ke masjid enggak, duha enggak, maunya kawin. Siapa gurunya itu? Ya Allah. Kemudian persiapan ilmu. Yang keempat, fisik yang prima. Fisik prima. Galetan, sakit-sakitan, kawin lagi bikin masalah. Makanya mumpung masih muda seperti kayak Haji Ruslan ya sudah. Duduk nggak? Duduk saya, duduk, jangan jalan-jalan aja. Yuk, yuk. Ya. Allah, masih kebiasaan tawaf ke bawah di sini. Fisik prima, rezeki yang cukup, karena menanggung 2 istri dan anak itu perlu biaya. Arifin dagang dari umur 14 tahun, dagang mie sampai sekarang dagang mobil, ada 2 showroom tuh, Pemulang dengan Cikampek. Dagang. Dakwah tidak boleh dijadikan profesi, tidak boleh pakai tarif dalam dakwah. Miskin, berarti dia cari dunia, padahal itu tugas dalam hidup. Dakwah itu amal kerja terbaik setiap mukmin. Orang beramal di dakwah sangat mulia, hidup berkah. Kemudian yang kedua, tugas hidup kita adalah beramal menjadi khalifah di muka bumi ini. Ada sampah angkat, lihat, Arifin paling gelisah lihat tai ayam, atau gak usah tai ayam, cecak. Makanya bawa pisau terus tuh, melihat tai cecak musnah, bersihin dulu. Ini Arifin lihat ada orang begitu melihat tai cecak dia nyingkir. Begitu temannya kena, kan kena, kan udah bilang apa kan kena kan, kena dia. Untung gua nggak di situ tadi. Muslim itu bukan salim. Kalau salim selamat sendiri, egois dia. Muslim itu penyelamat. Kita menjadi khalifah fil ardh. Kalau ada mutiara di lumpur, jangan diinjak, tenggelamkan lagi, jangan dicaci maki, ambil, selamatkan. We are Muslim. Ketemu tetangga yang mabok, doakan, hampiri, ajak dengan santun. Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Berapa tahun ya Bang Joni akhirnya kita dapat dengan izin? 4 tahun. Pak Fred sampai masuk Islam berapa tahun Pak? 2 tahun setengah. Kita lihat beliau ke gereja bersama anak-anak beliau, aktivis gereja. Pagi Pak Ustadz, pagi Pak Fred, pagi juga. Padahal selamat pagi, paginya selamat, siangnya belum tahu kita. Tapi kalau assalamualaikum pagi, siang, malam sampai akhir hayat itu assalamualaikum. Komnya pun tidak hanya kamu, tapi kamu semuanya, kalian semuanya. Belum cukup, hampiri terus, datang ke rumah, ajak terus dengan kemuliaan akhlak, bukan dengan ngajak masuk Islam, kemuliaan akhlak, so that you are Muslim. Saat beliau tertimpa musibah, datang, tunjukkan kita sebagai orang yang beriman, Muslim. Akhirnya beliau masuk Islam, sekeluarga masuk Islam, atas izin Allah, atas hidayah Allah. Amal yang ketiga, akhlak. Berakhlak hidup itu. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin Allah hiasi kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Ikhlas, sabar, syukur, wara. Wara itu berhati-hati dengan hukum Allah. Hal yang kecil sekalipun, yang makruh dia tinggalkan, apalagi yang haram dia ingin wara. Enggak, apalagi bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Arifin tidak selaman, Ustadz Huda tidak selaman, tidak ada Ustadz Azikra yang selaman. Paku yang tajam kau tancapkan ke kepalamu itu lebih baik daripada kau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahrammu.
keislaman. Alhamdulillah ibu-ibu majelis azikra memahami itu. Ala Sunda aja ya ayah ya, jarak jauh itu atau ala Medan Simangga tuh satu hari ini imam kita tadi Isya, seorang yang hafal Al-Quran, beliau masuk Islam lalu mau dibunuh keluarganya, lari ke petani Thailand, kemudian menghafal Quran, balik ke Indonesia menjadi guru para penghafal Quran. Imam kita tadi Isya ya, makanya orang masuk Islam itu semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Akhlak, wara, juhud itu cari dunia untuk akhirat, cari dunia untuk akhirat. Dia dagang untuk akhirat, dia jadi pejabat tapi untuk akhirat. Maka makin kaya dia, makin dermawan, makin tinggi jabatannya, makin amanah, makin alim dia, makin takut pada Allah, makin populer, makin terkenal dia, makin menjadi teladan bagi umatnya, tidak menjadi fitnah, tidak menjadi istidraj, karena dia sadar ini amanah, ini karunia yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan memanfaatkan jabatannya, popularitasnya. Ia jadikan alat bukan tujuan. Kamu tahu mana alat, mana tujuan? Tujuannya ridha Allah, orientasinya akhirat. Segala potensi yang Allah berikan pada dirinya amanah, maka ia jadikan alat untuk mencari keridhaan Allah, alat untuk masuk surganya Allah. Maka semuanya menjadi alat. Madu jadi alat, air jadi alat, minimarket. Semua keluarga Arifin belanja di minimarket. Kalau kurang, ikhwah tidak menemukan di minimarket itu, silahkan pesan kepada yang jaga, tolong di sini nggak ada sabun merek anu. Insya Allah nggak sampai seminggu 2-3 hari sudah ada sabun itu, asal jangan rokok. Tolong nggak, karena saya suka rokok, tolong besok ada rokok. Nah, padahal Arifin tahu untung rokok itu besar. Begitu tolong Ustaz, ini untungnya bisa ngerayu ayah, besar Ustaz, nanti dia bayar lagi ini Ustaz, 1 bulan Ustaz bayar 15 juta cuma pasang iklannya doang Ustaz. Wish. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Arifin beriman pada Allah, Arifin ingin selamat di akhirat. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Rezeki itu asal banyak tapi berkah. Insya Allah Allah berkahi semua. Alhamdulillah 85% untuk masjid, untuk santri, untuk yatim, barokah. Jadi belanja di rumah semua ke situ. Alhamdulillah. Jadi gas amal. Ya ayah, kecap amal. Jadi masuk darah amal dalam tubuh kita. Sudah ada 5 minimarket Azikra. Sebentar lagi nanti ada di Depok, bukan lagi minimarket, supermarket Azikra. Mudah-mudahan nanti akan datang mall Azikra. Terus belanja beramal semua. Bahkan ada biro jodoh Azikra. Ini juga harus tahu ini, ya Ustaz Huda, yang mendaftar sekarang akhwatnya sudah 1000 lebih, sementara ikhwannya tinggal 9. Ayolah ikhwah, tinggal 9, sampai ada ibu-ibu kemarin ayah ngasih hadiah buat Arifin. Pikir ngasih hadiah tuh apa maksudnya nih? Tolonglah Ustaz, anak saya duluan dapat jodohnya Ustaz. Siapa aja dah, katanya begitu. Pakai siapa aja dah. Makanya Ustaz udah cerdas ngambil alih waktu itu. Akhirnya beliau pun tadinya tidak mau nikah, cukup 1 istri, karena beliau adalah Muhammadiyah. Alhamdulillah, karena sudah banyak mengurus, kasihan juga, nggak kuat juga, akhirnya beliau nikah, istri beliau 2. Jadi sekarang beliau ini mono Muhammadiyah yang beramal NU. Istri beliau juga sudah 2, alhamdulillah, rukun damai. Nah tadi belum lupa ya syaratnya tadi, syarat mau nikah lagi di antara 13 itu izin istri. Penting itu. Boleh nggak nikah tanpa izin? Boleh. Caranya apa? Kalau nggak izin istri, sabar,
Kalaupun nikah lagi tabayin istri, bisa. Sabar. Sabar apa? Sabar menderita. Perang. Untuk apa rumah tangga perang? Perang, ribut. Makanya cukup satu istri daripada ribut. Tapi damai dua lebih utama. Itu baru syarat 5 ayah. Yang ke-13 materi paling pokok, ada pun sebut yang ke-13, istikharah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, bila hamba nikah lagi, membawa keberkahan rumah tangga hamba, menyelamatkan rumah tangga hamba, membuat rukun dengan istri hamba yang pertama, dengan anak-anak, menjadi teladan bagi umat, kabulkan ya Allah. Tapi kalau menjadi fitnah, rumah tangga hamba berantakan dan menjadi fitnah contoh yang tidak baik, tolong jangan kabulkan ya Allah. Salat istikharah diijabah oleh Allah. Mimpi berturut-turut 3 malam, itu pun mimpinya mimpi yang bagus. Depan Ka'bah lagi tawaf bareng, membaca Quran, almarhum abah datang. Jadi istri Arifin kedua itu kan yatim, almarhum ayahnya yang sudah wafat datang menemui Arifin. Ustadz, titip Naknia. Begitu Arifin lihat, di situ ada istri Arifin dengan istri Arifin yang kedua, ada almarhum abah, ada Buya mertua Arifin, ada di situ semua. Mimpinya bagus. Tapi kalau mimpi misalnya berduaan naik ojek sama kita, itu mimpi setan. Pacaran, ciuman dalam mimpi, itu mimpi setan. Tolong bedakan itu. Itu berarti tanda Ustaz saya kawin lagi. Bukan, itu setan yang mimpiin kamu. Jadi mimpinya pun mimpi yang bagus, baca Quran, tawaf. Karena itulah kita disibukkan dengan perbaikan akhlak. Kemudian yang keempat, dakwah. Tidak ada amal yang paling mulia selain dakwah. Karena itu kita fungsikan majelis ini untuk dakwah. Setiap pribadi jamaah zikir dakwah. Sampai orang menceritakan semua, Ustaz Arifin, saya kalau ketemu orang-orang zikir, saya paham karakternya. Apa? Pasti dia nggak mau salaman dengan perempuan. Kamu orang zikir ya? Wah, pasti nggak ngerokok. Sudah jadi trademark ya bang ya? Kenapa? Apa? Tuh kata beliau, mencari jodoh pun syaratnya tidak merokok. Jadi cari jodoh jangan merokok dulu. Kemudian yang terakhir, kesibukan orang beriman malam ini kita lakukan sekarang, muhasabah diri. Semua kita minta ampun kepada Allah. Semua kita banyak dosa, tidak merasa dosa, berdosa kita kepada Allah. Alhamdulillah pulang dari umrah. Kawan-kawan juga banyak ini yang pulang dari umrah berdoa, dan doanya sangat mustajab insyaallah. Kawan-kawan yang jauh-jauh datang, dan nilai kita berkali-kali lipat malam ini. Karena saat godaan hebat, tapi kita memilih zikir, maka nilai kita berkali-kali lipat dibandingkan zikir biasa malam ini. Dan ikhwah, zikir tidak bisa dipisahkan dengan kedermawanan. Kalau tidak dianggap dusta zikir kita kalau tidak berderma di jalan Allah. Mari kita mulai dengan berderma lebih dahulu, kemudian kita berzikir, karena sedekah itu mengangkat doa kita diijabah oleh Allah. Sedekah itu menyembuhkan penyakit kita, dan sedekah itu memudahkan urusan kita. Dan zikir ini pun diterima oleh Allah karena sedekah kita. Silahkan sebelum kita berzikir bersedekah. Berkahi yang bersedekah semua ya Allah. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, asyraka al-kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kaum
sabili marhaban marhaban mas'adar rasyad marhaban 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 ya Semua jamaah zikir sampaikan salam kami ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salli wa sallim wa barik alaihi. Semua menghadap kiblat. Kita matikan lampu. Kita belajar khusyuk, riyadhah khusyuk. Satu saat kita akan masuk ruangan sunyi gelap. Sebentar lagi semua kita akan masuk alam sakaratul maut, dan jadwalnya sudah Allah tentukan pada setiap kita. Ikhwah fillah, ambil pelajaran di balik kematian. Kita sudah menyaksikan keluarga kita yang telah wafat, orang-orang terdekat kita. Tadi kita mendengar surah Waqiah dibacakan. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalau sudah datang jadwal kematian, kemudian ruh tinggal di tenggorokan yughargir, maka calon mayat bisa melihat alam gaib, bisa melihat malaikatul maut, dan malaikatul maut bersikap tergantung amal dari calon mayat itu. Kalau yang dicabut itu orang soleh, insya Allah jamaah zikir, kabulkan doa kami ya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dengarkan kalam Allah. Malaikatul maut dengan lembut sebelum mencabut nyawa hamba Allah yang saleh lebih
dan salam. Nah, salam ini hanya didengar oleh calon mayit yang sudah ruhnya di tenggorokan. Selamat wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan, dihabarkan untuknya surga. Karena itu malaikat maut mengucapkan selamat, karena malaikat maut tahu bahwa yang akan dicabut ini adalah hamba Allah yang akan masuk surga. Mudah-mudahan jamaah zikir ya Allah. Kemudian ta'amalun, sedang beramal saleh, masih dalam keadaan berwudu, sedang mencari rezeki yang halal, sedang tahajud, sedang menuju majelis zikir, sedang mengurus yatim, disenangkan dengan kebaikan. Saat itulah diambil nyawanya oleh Allah. Ta'malun. Ingat Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, matan nasi aisuhum, manusia cenderung meninggal berdasarkan kebiasaannya. Kalau kita biasakan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Tiap malam tahajud, istighfar di waktu sahur, membaca Quran sebelum salat subuh berjamaah di masjid, subuh di masjid, tidak keluar sampai matahari terbit, lalu salat duha, wudu terjaga, syukur nikmat setiap hari sedekah, lisan pun basah dengan selalu berzikir, kesenangan senyum, menebarkan salam, berdakwah, berbuat baik. Insya Allah kita meninggal dalam kebiasaan kita. Ingat, almarhum Abah sudah 4 bulan wafat. Abah meninggal jam 2 malam karena Abah Arifin membiasakan bangun salat malam jam 2. Persis jam 2 dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya, kalau mayit itu talihun, lawan dari soleh, banyak maksiat, malas ibadah, banyak menyakiti orang lain, mulutnya membuat orang sakit, senang gibah, memfitnah, memprovokasi orang lain untuk berbuat jahat, mencari rezeki yang tidak halal, sibuknya terus berbuat maksiat, maka tak kala ia meninggal, ia pun meninggal dalam keadaan maksiat. Dalam 2 ayat Al-Quran Allah gambarkan malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum, tidak mengucapkan salam sebagaimana orang saleh. Malaikat dengan emosi serta merta yadribuna wujuhahum, menampar muka mereka, menginjak punggung mereka. Sayang, kata Allah, kanan kiri tidak melihatnya. Kalau yang suami dicabut, istrinya nggak tahu. Kalau itu ayah yang dicabut, anaknya tidak tahu. Tapi calon mayit tahu betapa dahsyatnya, betapa ngerinya. Malaikat mencabut nyawanya dengan kasar. Na'udzubillahi min dzalik. Selamatkan kami dari itu ya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Malam ini kita bersyukur pada Allah, diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi kesempatan untuk minta ampun pada Allah. Al-Quran tadi 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai khatam. Allahu Akbar. Setiap huruf dijaga malaikat. Majelis ini pun dihadiri para malaikat. Tidaklah satu kaum duduk lalu zikir bersama kecuali para malaikat hadir bersama mereka. Doa-doa kita pun diaminkan para malaikat. Dan setiap kita mengaminkan doa, ada anak kecil, ada orang tua, ada guru, ada imam yang hafal Al-Quran, ada ahli tahajud di sini, ada ahli masjid yang senang berjamaah di masjid, ada santri-santri yang hafal Quran yang sedang menuntut ilmu di sini. Ini doa-doa mustajab. Satu saja diijabah, semua diijabah oleh Allah. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih kau himpun kami di majelis. Membukalah setiap hati kami, merasakan lezatnya bermunajat kepadamu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan
kalimatani indar rahman, dua kalimat yang ringan sekali diucapkan tetapi sangat berat dalam timbangan pahala dan sangat disukai oleh Allah. Dua kalimat itu adalah kita baca 3 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Salawat yang menjadi kesenangan Rasulullah SAW dan Rasul menerima. Rasul pun menjawab salawat salam ini. Ini salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat. Kita baca 3 kali. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji atau umrah, bayangkan berada di Raudhah. Bayangkan berada di Raudhah. Bagi yang belum, bacalah, mudah-mudahan menjadi tamu Rasulullah SAW. 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau tahu nawaitu kami hadir di majlismu ini. Terlalu banyak dosa yang sudah kami perbuat. Mulut ini yang paling banyak, ya Allah. Dusta, gibah, fitnah, bahkan menyakiti keluarga sendiri. Kalimat-kalimat hewan pun pernah keluar dari lisan ini, ya Allah. Padahal Engkau tidak menyukai, ya Allah. La yuhibbullahu jahra bisu'il qaul. Allah tidak menyukai kalimat-kalimat kasar yang keluar dari mulut ini. Banyak mulut ini berkata kasar karena sombong, karena dengki. Mata melihat yang porno-porno yang tidak pantas dilihat. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mata ini pada nanti bersaksi di akhirat, alam najalainain walisana wasafatain. Telinga mendengar yang tidak baik, suka mendengar gosip-gosip. Akal pikiran dari rencana tipu daya. Tangan dari subhat sampai yang haram. Perut ini penuh dengan yang haram. Kemaluan, mungkin ada di antara kami yang hadir ini pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, ya Rabbana, seluruh tubuh ini sudah melakukan dosa, tapi Engkau dengan Rahman Rahim selalu mengembirakan kami. Engkau berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Dengarkan ikhwah, ini berita gembira untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dengarkan ikhwah, seakan Allah bicara langsung dengan kita. Ini kalam Allah. Katakanlah, hai Muhammad, sampaikan, hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa, janganlah kalian sekali-kali putus asa mohon rahmatku. Aku Tuhan yang menciptakanmu akan mengampuni seluruh sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amaltum dzunuba mawli'atis samawati wal ardh
bila kalian melakukan dosa dan dosa kalian sebanyak langit dan bumi, summa nadimtum fatubtum, kemudian kalian sangat menyesal, berjanji tidak mengulanginya, lalu sungguh-sungguh bertaubat, fataballahu alaikum, niscaya Allah ampuni seluruh dosa kalian, Allah terima taubat kalian. Dengarkan ikhwan, surah Al-Mu'min, Al-Ghafir, bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 9. Waqihimus sayiat wa man taqi sayiati yawma idin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allahu akbar. Sebelah hari membaca ini ya Allah. Siapa yang mesti aibnya dibuka di hari kiamat, siapa yang dosanya mesti disiksa di hari kiamat, siapa yang kezalimannya harus dibalas pada hari kiamat, tapi tidak dibuka aibnya, tidak disiksa karena dosanya, tidak dibalas karena kezalimannya, itulah rahmat Allah untuk hamba Allah yang di dunianya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, dan itulah kemenangan besar bagi hamba yang bertaubat. Karena itu berazamlah ikhwah, semua keluarga Arifin yang Arifin cintai karena Allah, wahai jamaah Azikra, wahai sahabat-sahabatku dunia akhirat fillah yang Arifin cintai kalian karena Allah, yang kalian datang juga di sini karena cinta Arifin karena Allah, berjanjilah, berazamlah untuk tidak maksiat lagi, tidak meninggalkan salat lagi, tidak berbuat zalim lagi pada keluarga, tidak menyakiti keluarga, tidak menyakiti siapapun. Berjanjilah jangan pernah berzina lagi, jangan makan haram lagi. Berjanjilah taat kepada Allah. Berjanjilah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, engkau hambaku, tak kala kau melakukan maksiat kau meninggalkan aku. Tahukah kau hambaku, aku tidak pernah bosan menunggumu sampai kau bosan melakukan maksiat. Tak kala kau bosan melakukan maksiat, lalu kau bertaubat, kau datangi aku akan mengampuni dosa-dosamu. Aku sayang pada kamu. Allahu Akbar, wabillahil haq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal semua dosa, astaghfirullah, semua maksiat, astaghfirullahal ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal ya Allah, astaghfirullahal ya Allah, astaghfirullahal ya Allah,
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Semua jamaah zikir ampuni ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Rahman ya Rahim, astagfirullah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Rahman ya Rahim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Rahman ya Rahim. Semua ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Salam, astagfirullah, ya Salam, astagfirullah, ya Salam, astagfirullah, astagfirullah, ya Salam, astagfirullah. Selamatkan semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Salam, astagfirullahaladzim, ya Salam, astagfirullahaladzim, ya Salam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Salam, astagfirullah, ya Salam, astagfirullahaladzim, ya Salam, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Ghafar, astagfirullahaladzim, ya Ghafar, astagfirullahaladzim, ya Ghafar, astagfirullahaladzim, ya Ghafar, ya Ghafar. Ampuni semua jamaah zikir ya Ghafar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Ghafar, astagfirullahaladzim, ya Ghafar, astagfirullahaladzim, ya Ghafar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Ghafur, astagfirullahaladzim, ya Ghafur, astagfirullahaladzim, ya Ghafur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, ya Hakim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, astagfirullahaladzim, ya Hakim, astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim ya Allah, astaghfirullahal azim ya Allah, astaghfirullahal azim ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah ya nur, astaghfirullahal azim ya nur, astaghfirullah ya nur, astaghfirullah astaghfirullah ya nur, astaghfirullah ya nur, astaghfirullah ya nur, astaghfirullah astaghfirullah ya nur, astaghfirullah ya nur, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullah astaghfirullah ya azim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullahal azim ya azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullahaladzim. Angkat semua tangan. Aku yakin doa-doa kita diijabah oleh Allah. Malam ini Allah ilhamkan kita dari tadabbur Quran. Allah ilhamkan malam ini salat berjamaah maghrib isya. Allah ilhamkan pada kita mendengar majelis ilmu nasihat ulama-ulama. Allah ilhamkan kesenangan bersedekah, salawat pada Nabi Muhammad SAW. Aku yakin semua syarat doa, semua syarat rukun doa kita penuhi. Aku yakin doa-doa kita diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Aku yakin doa-doa kita diijabah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hujani kami malam ini dengan rahmat ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu. Ampuni seluruh dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Rapi kami sembunyikan, tidak ada yang tahu ya Allah kecuali hanya Engkau ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh, dosa seluruh anggota tubuh kami ini ya Allah, mulut, mata, telinga, tangan, akal pikiran, perut, kemaluan, kaki, semuanya ya Allah. Ampuni ya Allah. Haramkan jasad ruh kami dari api neraka jahanam-Mu ya Allah. Selamatkan dari murka-Mu ya Allah. Selamatkan dari murka-Mu ya Allah. Selamatkan dari murka
kami ya Allah. Rahmati kami semua jamaah zikir ini, semua majelis, semua ulama, tidak hanya azikra ini ya Allah, yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmati, ampuni, sertakan orang tua kita. Hadirkan wajah kedua orang tua kita, hadirkan wajah mama, hamba Allah yang sangat besar jasanya setelah Rasulullah SAW. Mama, kalau beliau sekarang berada di alam kubur, beliau sangat bahagia, ikhwah fillah. Bahagia, ikhwah fillah. Rasul menjamin waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya sangat mustajab. Dekatkan wajah orang tua kita, mama, dengan kita. Hadirkan wajah mama, ibu, umi, lihat kening beliau, alis beliau. Ayah, abah, abi, lihat wajah abah, abi. Allahu Akbar. Allah ajarkan kita untuk mengenang jasa kedua orang tua kita. Kama rabbayani shaghira. Bayangkan jasa orang tua saat kau kecil, dari kau tiada, dari rahim ibu, dari tetesan air, darah, pakasonal idhama, dari sela-sela daging campur tulang bedulang, orok, susah payah mama merawat kita dari kandungan, berjuang hidup mati melahirkan kita, menyusui kita, membersihkan kotoran kita tanpa berkeluh kesah. Kalau kita menangis mama gelisah, menyuapi makan kita, mengantarkan kita sekolah, mencuci pakaian kita. Setelah besar kita sering melupakan mama kita. Kita asik dengan pekerjaan kita asik dengan keluarga kita. Allahu Akbar. Allah menganjurkan kita untuk selalu mengingat kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Ya Allah, kami mohon ya Allah, rahmati kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa ayah ibu kami. Maafkan seluruh kesalahan ayah ibu kami. Angkat derajat ayah ibu kami. Muliakan ayah ibu kami. Wafatkan ayah ibu kami husnul khatimah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, rahmati, ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu ya Allah. Rahmati, ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri-istri kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, rahmati, ampuni semua jamaah zikir, keluarga jamaah zikir, baik yang hidup apalagi jamaah zikir yang telah wafat, yang hadir setiap bulan kemudian wafat. Kami mohon ya Allah, jadikan kuburan jamaah zikir yang telah wafat terang benderang dengan rahmat ampunan-Mu. Anta Rahmanur Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Irhamna ya Allah, ya Rahim, Al-Malikul Quddus Salam. Ya salam, salim wal muslimin wal muslimat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya salam, selamatkan semua kami yang berzikir ini. Selamatkan keluarga, anak, cucu, keturunan kami. Selamatkan semua jamaah zikir. Selamatkan semua keluarga jamaah zikir. Ya Allah,
selamatkan negeri kami Indonesia. Segera hadirkan untuk kami pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, pemimpin yang mengajak kami menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan para ikhwanul muslimin, para mujahidin di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Afrika, di Kashmir, di Chechnya, Rohingya Myanmar, Patani Thailand, Moro Filipina, seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, beri hidayah pada saudara-saudara kami yang belum dapat hidayah-Mu. Beri hidayah pula kepada mereka yang benci dengan Islam. Beri hidayah ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adil al kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar, al-wahhabur razzaqul fattahul alim, al-qabidul basitul khafidur rafi', al-mu'izzul mudhillus sabi'ul basir. Bahagianya Allah punya sifat. Dengan ini afalnya Allah. Namanya Allah adalah As-Sami, Allah mendengar. Al-Basir, Allah menatap hati pikiran kita di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah yang membuat kita senang ibadah, karena Allah selalu menatap kita. Senang sholat malam ditatap oleh Allah. Senang kita minta ampun didengar oleh Allah. Senang berjamaah subuh-subuh ke masjid karena ditatap oleh Allah. Kita menuju undangan Allah. Senang istighfar, senang sholat duha, senang menjaga wudu karena ditatap oleh Allah. Dan itu pula yang membuat kita takut maksiat. Bagaimana mungkin maksiat sementara Allah menatap kita? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidh, Allah yang menjaga alam semesta ini, rotasi evolusi alam dalam bilion-bilion galaksi. Bulan tawaf mengitari bumi, bumi tawaf seperti orang tawaf mengitari matahari. Malaikat pun tawaf mengitari arasy Allah. Alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allahu akbar. Allah yang menjaga alam semesta ini tidak bertabrakan, teratur, terukur, terarah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang menguasai setiap hati, sabit qulubana ala ta'atik, sabit qulubana ala dinik. Tetapkanlah
hati kami dalam keimanan kepada-Mu, tetapkan hidup kami dalam ketakwaan kepada-Mu, dalam istiqamah di jalan-Mu. Al-Hafidhul Muqitul Qasimul Jalil Al-Karim Raqibul Mujibul Wasi' Al-Mujib. Allah menjawab setiap doa. Tadi kita baca surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi syan. Allah memenuhi permintaan hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti doa kalian ku ijabah. Ada yang di dunia disegerakan, ada yang ditunda di dunia setahun, 2 tahun, 5 tahun baru diijabah. Ada yang diijabah diganti dalam bentuk lain. Dia minta A, Allah ganti B. Ia minta kaya, Allah malah miskinkan tetap, karena Allah tahu baik buruknya untuknya. Khawatir kalau dikabul kaya, ia jadi tidak lagi mendekat kepada Allah. Atau Allah tidak kabulkan, agar ia terus merengek berdoa kepada Allah, karena kalau dikabulkan tidak berdoa lagi. Atau Allah kabulkan hanya di akhirat saja. Ternyata di akhirat nanti seorang yang disebut di dunia tukang berdoa terkejut-kejut, apa ini, apa itu, subhanallah. Apa kata malaikat? Itulah doa-doamu waktu di dunia. Semua doa-doamu diijabah oleh Allah, hanya doamu diijabah di akhirat saja. Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti doa itu diijabah, tidak di dunia, di akhirat. Silahkan ikhwah doa masing-masing. Apa yang paling dihajatkan, silahkan, yakin doa diijabah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya mujibas sa'irin, istajib doana ya mujib. Kabulkan semua doa guru-guru kami, santri-santri kami, semua yang berkhidmat di majelis, kawan-kawan kami yang malam ini berjaga di luar, Bang Indra dan kawan-kawan. Berkahi semua yang berjaga di luar sehingga tidak bisa ikut zikir bersama kami ya Allah. Kawan-kawan kita polisi, tentara yang berjaga di luar, yang mereka ingin zikir, berkahi mereka semua ya Allah. Berkahi warga Azikra yang tinggal di Azikra ini, membeli rumah di sini untuk bersama Arifin, sama-sama berjuang untuk majelis ini ya Allah. Semua ya Allah jamaah zikir yang datang jauh-jauh, kabulkan semua doanya ya Allah. Kabulkan semua doa kami ya Allah. Berkahi semua usaha kami ya Allah. Berkahi ya Allah, kabulkan semua ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya masalah tunjukkan jalan keluar. Yang belum bertemu jodohnya tunjukkan jodoh yang terbaik untuknya ya Allah, selamat dunia akhirat. Yang belum dapat pekerjaan ya Allah, mudahkan dia mendapat pekerjaan yang halal, yang berkah ya Allah. Yang belum dapat keturunan, beri keturunan yang saleh-salehah ya. Alhamdulillah sahabat kita Ari, Allah kabulkan setelah 7 tahun Allah beri keturunan. Allahu Akbar walillahil hamd. Rajin berdoa di majelis zikir. Dokter pun sudah tidak lagi menganggap bisa hamil istri beliau karena sudah dioperasi. Allah punya kehendak, Allah kabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Silahkan berdoa ikhwan. Allahu Akbar walillah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berkah ya Allah, berkah ya Allah, berkah pesantren Masjid Azikra, berkah yang berinfak, berkah semua. Luruskan niat kami, luruskan niat kami, jaga Arifin ini istiqomah di jalanmu hingga akhir hayat ya Allah. Ya Allah, berkahi semua, berkahi guru-guru, berkahi semua, kabulkan semua doa ya Allah, berkah semua, berkah semua. Ya wadud
lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dujian wadud. Fa'alul lima yurid. Kau berkehendak atas segala kehendakmu, begitu mudah bagi Engkau. Kabulkan doa kami. Berkahi sisa umur kami. Wafatkan semuanya husnul khatimah ya Allah. Perkenankan kami berazam untuk selalu hadir di majelismu ini hingga akhir hayat kami. InsyaAllah nanti 13 Rabiul Awal Maulid Nabi ya Allah. 4 Januari kembali kau hadirkan kami, dan seterusnya setiap bulan hingga wafat, sehingga bernilai sebagai palahum ajrun ghairu mamnun kelak di alam kubur kami ya Allah. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'isu Syahidul Haqq Al-Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsin Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyiyul Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wakidul Aqadul Samadul Qadir Al-Muqtadir. Takdir siapa berkumpul malam ini? Siapa yang beri hidayah kita? Bukankah tahun-tahun lalu kita mubazir, pesta pora kita maksiat, lalu sekarang Allah dudukkan kita di taman surganya? Siapa yang punya kehendak ini? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Muqtadir, takdirkan semua doa-doa kami kau ijabah. Takdirkan kami hidup dalam kelezatan istiqamah. Takdirkan hidup kami semangat, senang, lelah habis dalam Ihya'us Sunnah. Takdirkan kami senang sholat malam hingga akhir hayat kami. Senang istighfar di waktu sahur minimal 100 kali seperti Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar 100 kali. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 17, Az-Zariyat ayat 16, wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman senang minta ampun di waktu sahur. Senangkan kami istighfar di waktu sahur. Senangkan kami mentadaburkan Al-Quran. Tiada hari kami lalui kecuali membaca Al-Quran. Biasakan mulai fajar membaca Quran, nanti mau tidur kembali baca Quran walau 1-2 ayat, syukur-syukur 1 lembar, syukur-syukur lebih, sehingga pembuka dengan Al-Quran, penutup dengan Al-Quran, sesuai dengan doa kita tadi, hidup bersama Al-Quran dan wafat bersama Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat, penerang di alam kubur, penyelamat di akhirat. Senang selalu berjamaah di masjid. Ya Allah, tidak satu pun yang hadir malam ini pria mukmin kecuali kau senangkan berjamaah subuh di masjid.
Allah mengundang kita penuhi undangan Allah, maka undangan kita pun dipenuhi oleh Allah. Senang isyraq, senang salat duha, takdirkan kami menjaga duha hingga akhir hayat kami. Senang menjaga wudu, selalu menjaga wudu, dan mudahkan mendapat air wudu. Dan ya Allah, jangan mudah buang angin, selalu terjaga wudu hingga wafat dalam keadaan berwudu. Dalam kecintaanmu, ikhwah filah, dengarkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hamba berwudu, malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, hatta yubtilal wudu, sampai wudunya batal. Jagalah wudu, ikhwah fillah. Duhai sahabat arifin dunia akhirat, jagalah wudu. Arifin pun berazam sampai akhir hayat selalu ingin berwudu, selalu menjaga wudu. Ya Allah, takdirkan kami senantiasa berzikir kepadamu. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Takdirkan ya Allah, senang hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, senang dekat dengan ulama yang istiqamah, senang berkumpul dengan orang-orang saleh. Takdirkan hidup kami senang ibadah, senang beramal, senang berakhlak mulia, rendah hati, murah senyum, tidak mudah marah, sayang pada keluarga. Takdirkan rumah tangga kami rukun, damai, mesra seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannah qabla al-jannah, syurga sebelum syurga. Takdirkan suami imam teladan dalam ketakwaan. Takdirkan istri-istri kami bidadari-bidadari solehah-solehah, bila ditatap selalu menyenangkan, bila diperintah taat, bila suami pergi pandai menjaga kehormatan keluarga, kehormatan suami, kehormatan dirinya, dan pandai menjaga amanah harta suaminya. Al-Muqtadir, takdirkan masjid pesantren kami dalam keberkahan-Mu, santri guru dalam keberkahan-Mu, tim hikmatnya dalam keberkahan-Mu, usaha dalam keberkahan-Mu, minimarket ya Allah, yang belanjanya Kau berkahi ya Allah, yang dagangnya Kau berkahi ya Allah, semua ya Allah yang usaha Kau berkahi, yang minum madu air azikra, kami mohon ya Allah, yang minum madu air azikra sehat walafiat, Kau angkat penyakitnya ya Allah. Kau beri kekuatan pada laki-laki untuk membahagiakan keluarganya, istrinya pun ya Allah cantik dengan minum madu air azikra, anak-anak pun jadi rajin ibadah, soleh-soleha, dan berenergi untuk mendekat kepadamu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala Al-Muqtadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Mutawali, Al-Barru, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Ra'ufu. Kasihani kami ya Allah, Ar-Ra'uf
mampu, Allah insya Allah kasihan sama kita. Kita jauh-jauh datang, hujan turun datang, berlama-lama berjam-jam di rumah Allah, di taman surga Allah. Ya Allah, Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami', Al-Jami', Allah yang menghimpun kita. Kisahnya A sampai Z, kisahnya A sampai Z. Melihat lewat televisi, mendengar dari teman, kisahnya A sampai Z. Sebenarnya Allah jualah yang mengumpulkan kita di sini. Al-Jami, Engkau tahu ya Allah keinginan kami kelak di akhirat. Ridai kami, rahmati kami, ampuni kami. Angkat semua tangan. Allah malu tidak mengijabah hamba yang mengangkat tangan kepadanya. Ya Allah ya Jami, kelak di akhirat kumpulkan kami bersama keluarga kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami, semua ke atas ayah ibu kakek nenek kami semua ya Allah, bersama suami kami, istri-istri kami, kakak adik kami, anak cucu keturunan kami, sanak famili kami, mertua kami, ponakan kami, sepupu kami. Ya Allah, jangan pisahkan Arifin dengan jamaah. Ridai kami semua dengan rahmat ampunanmu, masuk surgamu. Rasulmu berjanji, yuksarul mar'u ma'aman ahabbah, yuksarul mar'u ma'aman ahabbah, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai, engkau bersama siapa senang berkumpul. Kami saling cinta karenamu, kami berkumpul karenamu. Kelak di akhirat kumpulkan kami ya Allah, pertemukan dengan para rasul, para anbiya, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Ya Allah, ini bulan kelahiran Nabi-Mu ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusallu kelak di akhirat pertemukan kami jamaah zikir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin lihat wajah beliau, kami ingin mencium tangan beliau, kami ingin memeluk tubuh beliau yang wangi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan salawat salam dari jamaah zikir untuk beliau. Sampaikan ya Allah, ya Nabi فوق
Kau cahaya bagi hati kami. Kau membuat kami rindu kepadamu. Ya Habib, Salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi. salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, alaika, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusul Khafiqaini, ya Muayyid, ya Mumajjad, ya Imam Malkiblataini. Assalamu alayka ya Rasul, ya Habibullah. Alaika, salawatullah alaika, ya Habib, ya Muhammad. Al-Jami' Al-Ghani, kayakan kami dengan rezeki yang penuh berkah-Mu ya Allah. Al-Mughni Al-Mani'u Dhar An-Nafi', jadikan kami hamba-Mu yang bermanfaat ya An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, terangi hati kami dengan cahaya-Mu, cahaya Rasul-Mu, cahaya Ka'bah, cahaya Quran-Mu, cahaya malaikat-Mu, cahaya surga-Mu ya Allah, sehingga kami berjalan menuju-Mu karena cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Al-Hadi Al-Badi' Al-Baqi Al-Waris Rashidu Sabur, syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan iman Islam kami, keluarga, zuriat kami, jamaah zikir. Wa afiatan fil jasad, sehat afiatkan kami, sehat yang bermanfaat di jalan-Mu ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang buat kami semakin dekat kepadamu, semakin senang menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Wa barakatan fi rizki, berilah rezeki yang penuh dengan berkah ya Allah. Taubatan qablal maut, beri kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat. Rahmatan indal maut, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, selamatkan, ringankan kami dari dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi, yang menghidupkan kami, sebentar lagi ya Mumit, Kau mewafatkan kami, Kau telah tentukan jadwal kematian kami. Kami mohon ya Allah, angkat semua tangan. Kami mohon ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, jamaah zikir ya Allah, mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman,
dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan istiqamah. Engkau pun memanggil kami dengan panggilan yang terindah yang selalu kami wiridkan setiap hari dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, bimbing di akhir hayat kami, lisan kami, setiap kami hadir zikir selalu melafadzkan ini. Kami riadah, kami mewiridkannya, kami berdoa, kami mengulang-ulang. Engkau tahu ya Allah, Engkau tahu ya Allah, karena kami ingin wafat dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Hujankan dalam kalbu, hujamkan dalam hati kita La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pegang dada, ilaha illallah, La ilaha illallah, ilaha illallah, La 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 ilaha illallah, Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah, La 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 illallah, La ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, 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 La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu
husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ampuni seluruh dosa kami, maafkan seluruh kesalahan kami. Antal muqaddim, antal muakhir, wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, berkahi rumah tangga kami, berkahi harokah dakwah kami, berkahi negeri kami, berkahi sisa umur kami, berkahi usaha-usaha kami. Tidak satu pun yang hadir kecuali Kau selalu berkahi ya Allah. Seluruh jamaah zikir ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah pada kami dan juga sahabat-sahabat kami ya Allah yang masih melakukan amal mubazir ya Allah. Berkahi para pemimpin kami, beri hidayah-Mu ya Allah, agar para pemimpin kami pemimpin yang teladan ya Allah. Tanamkan di hatinya rasa takut kepadamu, rasa takut keadaan di akhirat ya Allah, hingga menjadi teladan bagi kami ya Allah. Dan kami mohon hidayah agar kami istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Berkah semua usaha kami, Madu Minimarket, Az-Zikra, semua usaha-usaha Az-Zikra ya Allah, Zikra Put, kaligrafi ya Allah, semua ya Allah, butik ya Allah, semua berkah ya Allah, semua berkah, semua usaha jamaah zikir, polisi, tentara, hakim, semua dalam hidayah-Mu ya Allah, dalam berkah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Satu Al-Fatihah. Keberkahan khusus buat masjid pesantren dan penerimaan santri yang sudah dibuka, agar santri-santri ini santri-santri yang menjadi generasi Qur'ani, generasi yang memegang bendera Rasulullah SAW, generasi pewaris para nabi, dan dimudahkan, dilancarkan, disukseskan pembangunan masjid pesantren yang sedang berlangsung. Allah berkahi yang berinfaknya, terutama sekarang ikhwah sedang dibangun yang ingin menyumbang semen, besi, dan menjadi amal jariah. Silakan datang langsung Desa Cibadung, yang insya Allah nanti namanya berubah menjadi Desa Cisoleh. Silahkan datang atau hubungi arifin atau imam-imam, atau ingin melihat langsung apa kekurangan di lapangan. Mudah-mudahan kemarin ada sahabat yang menyerahkan motornya sudah dijual, kemudian dibelikan semen. Kemarin ibu-ibu mengirim semen di sana. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan lupa ada minimarket, ada madu, ada air. Tolong airnya dibeli. Ini dizikirkan malam ini, dihatamkan Al-Qur'an. Tolong dibeli air mineral atau air kalinya, bawa pulang, minumkan pada teman-teman yang maksiat, anak-anak yang malas ibadah, madunya. Dan ikhwah juga ada di sini ruqyah dan bekam. Ya, silakan berbekam di majelis Az-Zikra. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah. Jangan lupa banyak pedagang kanan kiri kita untuk dibeli. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nanti mendengar petasan trompet, ucapkan astaghfirullahaladzim ya, tanpa merasa paling suci, dan doakan semuanya mendapat hidayah Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah biasalil jaza. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir berjamaah sudah usai. Insyaallah zikir di hati kapan dan di mana terus akan kita jaga, sehingga aktivitas kita, amal kita adalah amal yang menunjukkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kembali, insyaallah nanti malam kita akan adakan qiyamul lail dan munajat tahajud bersama imam-imam hafadzul Quran Masjid Az-Zikra. Mudah-mudahan semua kita bisa semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bulan depan akan diadakan pada tanggal 13 Rabiul Awal atau 4 Januari, 5 hari ke depan, 3-4 hari ke depan, insyaallah langsung bersama murabbi kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Am. Keluar dalam keadaan tertib, pulang dalam keadaan aman, insyaallah sampai
ke rumah dalam keadaan selamat. Semua kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.